wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan malam hari ini kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita ini semoga Allah SWT jadikan sebagai wasilah untuk lebih dekat kepadanya dan mengenalnya dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat At-Taubah. Kita masuk pada ayat 81 sampai 85. 81 sampai 85 karena pada pertemuan yang lalu sampai 80. Mari kita sama-sama masuk ke screen untuk membaca, bertadarus, dan setelah itu kita baca bersama-sama surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya 81 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وإن رجعك الله إلى طائفة منهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فاستأذنوك للخروج فلن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله عليه الأطهار على رسول الله عليه الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Kepada semua jemaah yang telah ikut membaca Al-Quran, kita doakan dengan doa yang setulus-tulusnya. Semoga semuanya ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi wasilah bagi kita, sehingga Allah SWT mengutus malaikat untuk mencatat setiap huruf dan kata yang kita baca, untuk nanti di akhirat menjadi sebab Allah SWT menempatkan kita di tempat yang semulia-mulianya. Kita teruskan surat yang ke-9, surat At-Taubah. Surat At-Taubah secara bahasa artinya pengampunan atau kepertaubatan. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 129 ayat, tadi kita sudah baca sampai 85. Kita review dari ayat 80. Yang merupakan ayat terakhir yang kita baca bersama-sama. Di ayat 80 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kalau kamu Muhammad mengistighfarkan mereka atau tidak mengistighfarkan mereka, maksudnya sama saja. In tastaghfir lahum, jika kamu Muhammad mengistighfarkan, maksudnya meminta ampunkan mereka, bagi mereka atau untuk mereka,
sab'ina marrah, sampai 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah SWT tidak akan mengampuninya. Ada dua makna yang bisa kita ambil dari kata-kata ini, yaitu yang pertama bahwa walaupun kelihatannya Nabi yang meminta ampunkan kita, tetapi yang punya otoritas untuk mengampuni dosa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa istighfar itu termasuk zikir wiridan yang bagus kita ulang-ulangi. Bahkan disebutkan di sini sampai 70 kali, sab'ina marrah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi harus meminta ampunkan kita. Jadi ada dua hal. Pertama, Nabi meminta ampunkan kita, baru Tuhan memaafkan atau mengampuni. Jadi Tuhan memang yang mengampuni, tetapi harus ada wasilahnya, harus ada perantaranya. Dan itu adalah di ayat ini disebutkan Nabi. Ya. Nabi yang menjadi. Nah, tentu kalau Nabi tidak ada, tentu adalah pelaksana tugas kenabian. Jadi harus pelaksana tugas kenabian, baru kemudian Tuhan memaafkan atau mengampuni, baru terjadi proses pengampunan. Jadi mekanismenya seperti itu. Dzalika bi annahum kafaru, itulah hal itu terjadi, yaitu tidak akan Allah ampuni mereka karena mereka pada dasarnya adalah kafaru. Tetapi kekafiran mereka lebih bahaya. Kenapa? Karena mereka kelihatan Islam. Mereka ini kan berbicara tentang orang munafik. Jadi orang munafik ini dikatakan di sini Allah tidak akan mengampuninya. Seandainya pun Nabi meminta ampunkan, Allah tidak mengampuninya. Dan tentu tidak mungkin juga Nabi meminta ampunkan seorang yang Allah larang untuk diminta ampunkan. Tapi yang kita bisa tangkap itu bahwa begitu berbahayanya sifat kemunafikan. Ya. Kalau kafir dalam pengertian menolak itu kan kelihatan. Tapi kalau munafik ini berbahaya. Banyak orang terkecoh, terutama orang-orang awam. Ya, orang-orang yang satu, awam dalam pengertian tidak memiliki kecakapan intelektual. Yang kedua, emosional, gampang percaya. Yang ketiga, tidak punya akses kepada Al-Quran secara sempurna. Nah, maka yang seperti ini gampang sekali terpengaruh oleh orang-orang yang kelihatannya saleh, padahal sebetulnya mereka menyimpan kepentingan yang tersembunyi di dalam lubuk hatinya. Ini disebut dengan munafik. Dan inilah yang menyebabkan agama-agama samawi sebetulnya mengalami kerusakan sehingga datang agama berikutnya. Karena selalu ada orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, tapi mereka membungkus kepentingan itu dengan sangat-sangat rapi, sehingga orang awam tidak bisa membacanya. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Demikian itu karena mereka hakikatnya telah ingkar, menolak Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 81. Yang video yang jemaah sekalian lihat ini adalah sepintas atau video tentang padang pasir. Ya. Jadi kalau di padang pasir itu apalagi panas, musim panas, summer, itu panasnya luar biasa. Ya. Benar-benar panasnya bisa di atas 40 atau 50 derajat. Ya. Jika kita lihat di mana-mana adalah pasir yang kering kerontang. Ya. Allah berfirman di ayat 61, farihal mukhallafuna. Jadi farihah di sini gembira, senang. Siapa yang senang? Al-mukhallafuna, orang-orang yang ditinggalkan. Artinya orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi ada orang-orang yang tidak ikut berperang, ya. Dan merasa gembira karena dia tahu kalau cuaca sangat panas, musim summer, musim panas, ya, maka mereka sangat gembira. Ya. Jadi orang-orang seperti ini senang kalau tidak pergi membantu Rasul. Ya. Farihal mukhallafuna bimakadihim. Dan ingat, mereka bukan hanya satu orang, tapi juga pengaruh yang lain. Makanya kan bentuk jamak ini. Mukhallafuna ini adalah isim maf'ul, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang tidak ikut berperang. Merasa senang dengan bimakadihim, dengan duduk-duduknya mereka. Jadi kalau kita lihat di sini orang-orang yang tidak pergi berperang merasa gembira. Kenapa merasa gembira? Dengan sifat duduk-duduknya.
Dan ini jemaah sekalian, ayat ini kita artikan jangan hanya perang saja. Hidup ini adalah perang. Ingat, orang muslim itu berhadapan-hadapan, berkompetisi maksud kita dengan komunitas-komunitas lain, komunitas komunisme, Zionisme, kapitalisme, dan juga agama-agama lain. Kalau kita semuanya hanya pasif, senang hanya tinggal duduk-duduk bersenang-senang saja, ya berarti kita tidak membantu Nabi. Karena Nabi itu adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini bukan hanya diterapkan pada peperangan. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa ada orang yang merasa senang dengan tinggal saja. Dia hanya menunggu. Mereka hanya menunggu dan menunggu. Ya. Kalau kita perluas ini ayat dalam pengertian yang lebih luas, ayat ini bisa kita ambil sebagai pelajaran, motivasi, bahwa bagi orang yang memang tidak memiliki tanggung jawab terhadap diri dan keluarga dan sekitarnya, ya orang seperti ini rasa bergembira kalau dia hanya duduk-duduk saja. Dia senangnya hanya duduk-duduk. Ya. Orang lain yang kerja keras, dia duduk-duduk saja, menanti belas kasihan orang lain. Mak'at itu di tempat duduk sebetulnya. Mak'at itu secara bahasa adalah isi makan namanya, tempat. Ya, kata benda tempat. Dari kata qa'ada yang duduk. Mak'at itu tempat duduk. Jadi sebetulnya bisa artikan bahwa orang-orang yang tidak ikut berjuang bersama Nabi itu merasa senang, merasa sangat cinta dengan tempat duduk mereka. Mereka hanya ongkang-ongkang kaki di bangku, ini kan secara bahasa bangku. Ya, mak'at itu kalau ada senderanya disebut dengan kursi. Kalau tidak ada senderanya biasa disebut dengan mak'at, bangku. Mereka itu bangga dengan tempat duduknya. Jadi mereka senangnya bersenang-senang ongkang-ongkang kaki. Ya. Tidak ingin berjibaku. Nah, khilafah Rasulullah di belakang Rasulullah. Ingat jemaah sekalian, kalau kita mengikut Rasulullah, kita juga harus menjadi pekerja keras, pejuang seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah itu cuma duduk-duduk, bagaimana Islam bisa berkembang? Di awal itu kan Nabi cuma seorang diri. Ingat, Nabi seorang diri di awal. Bagaimana kira-kira Islam bisa berkembang pesat? Sampai kemudian mengalahkan Persia dan Romawi. Ya, karena kerja keras Nabi yang tidak mengenal lelah. Nabi tidak pernah memiliki mak'at, tempat duduk. Kerjanya hanya beraktivitas. Jadi tidak mengenal tempat duduk, tidak mengenal duduk-duduk. Cobalah jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, rajin menonton televisi. Konten-konten yang dibuat orang berkenaan dengan pelancongan misalnya. Antara di negara seperti Cina daratan sana, RRT, ya RRT itu Republik Rakyat China. Kemudian pergi juga lihat di orang-orang yang mayoritas Islam, negara mayoritas Islam. Ya itu bukan banyak juga bikin konten tuh. Apa yang terjadi kita lihat. Kalau kita pergi ke negeri Cina, hampir kita tidak temukan orang duduk-duduk santai-santai. Semua orang aktif. Begitu kita masuk ke komunitas umat Islam, banyak kan duduk-duduk. Bahkan masuk di masjid pun tidur-tidur. Ya. Jadi masuk di masjid pun cuma tidur-tiduran. Ya. Terkadang masjid menjadi tempat persembunyian dari kantor. Jadi inilah yang terjadi. Padahal sebetulnya coba lihat ayat ini. Ya. Ayat ini memberikan penekanan betapa tidak baiknya orang yang hanya senang-senang dengan tempat duduknya. Dan itu dianggap di belakang Rasulullah. Artinya tidak mengikuti kata-kata di belakang Rasulullah itu. Khilafah Rasulullah itu menyimpang. Khilaf itu khilaf. Ya. Khilafah itu menjadi khilaf juga. Khilaf itu menyimpang. Ya. Jadi menyimpang. Hanya berhenti di belakang Rasulullah. Ya. Rasulullah bekerja keras agar seluruh manusia mengenal kebenaran. Dia hanya duduk-duduk. Mengambil manfaat dari besarnya Islam. Pada saat itu ada. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Ibaratnya mereka itu hanya mendompleng kepada kesuksesan dakwah Rasulullah. Mereka hanya memanfaatkan banyaknya komunitas, banyaknya orang yang bergaul dengan komunitas Rasulullah. Karena kalau sudah besar komunitas kan banyak manfaat ekonominya. Bisa jadi pasar, bisa jadi tempat bergantung, bisa jadi tempat menyebarkan belas kasihan, dan sebagainya. Bisa mencari sumbangan, dana, dan pokoknya banyak motif-motifnya bisa muncul di sana. Nah, Allah mengatakan farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafah Rasulullah. Ada orang-orang yang merasa senang sekali, farih itu merasa senang, gembira. Ya, dengan hanya di belakang Rasulullah
senang tinggal di tempat duduknya saja. Ya. Karena di belakang Rasulullah namanya mukhallafun, ya, orang-orang di belakang Rasulullah. Wa karihu ayu jahidu, dan dia pun tidak senang berjuang. Mereka paling tidak senang berjuang. Senangnya ya pasif saja. Ongkang-ongkang kaki, tidur-tiduran, tapi tetap bisa makan dan minum. Nah, seperti itu yang mereka inginkan. Wa karihu ayu jahidu bi'amwal. Dan mereka itu tidak senang. Karih itu kan benci. Ya, karih itu benci, tidak senang. Ya. Mereka karihu tidak senang, tidak suka atau benci ayu jahidu bi amwali anfusihim, untuk berjuang bersungguh-sungguh dengan harta dan dengan dirinya. Ya. Yujahidu, nah kata-kata berjuang itu kan artinya mengorbankan. Dan untuk mengorbankan kan harus sebelumnya mendapatkan. Mereka ini hanya sekedar meminta, tidak bekerja keras untuk mendapatkan, apalagi mengorbankan. Yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka hanya bersungguh-sungguh dengan harta dan dengan diri mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka bersungguh-sungguh berjihad dengan harta dan dengan diri mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qalu, bahkan mereka berkata dalam pengertian mereka mempengaruhi yang lain. Ini artinya memprovokasi. Ya. Apa kata-kata mereka? Lihat ini ya. Kata-katanya kita camkan ini ya. Wa qalu la tanfiru fil harb. Janganlah kalian pergi berangkat bersama Rasulullah dalam keadaan harb, perang, dalam keadaan panas. Jadi ini larangan. La tanfiru fil harri. Al-har itu panas terik. Ya. Janganlah kamu pergi dalam keadaan panas terik. Ini musim summer, musim panas. Di luar sana 50 derajat misalnya. Padang pasir, perjalanannya jauh. Ngapain ikut-ikutan seperti itu? Lebih baik kita duduk-duduk saja. Main kartu, main dadu, ya, tertawa-tawa saja. Berdiskusi kiri kanan yang tidak senang, yang tidak jelas junturungannya, seperti itu. Jadi mereka itu apa? La tanfiru, jangan pergi. Nggak usah ikut-ikut berjuang bersama Rasulullah dalam keadaan panas seperti ini. Sayangilah kulit kamu, kira-kira gitu. Ya. Nanti kulit kamu terbakar. Tapi apa jawaban Tuhan? Qul, katakanlah. Katakan Muhammad, qul. Ya. Naru jahannam asyaddu harra. Ya. Jawabannya luar biasa. Naru jahannam asyaddu harra. Kalau umat Islam bisa menggunakan ayat ini pada setiap keadaan, di bidang apapun, di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, ketentaraan, kepolisian, perkantoran, dimanapun, maka umat Islam akan berjaya. Kenapa? Dia tidak pernah takut dengan tantangan. Ya. Apa sebabnya? Seberat-beratnya tantangan, sepanas-panasnya di dunia ini, ada yang lebih panas lagi, ada yang lebih berat lagi nanti di akhirat, yaitu neraka jahanam. Ya. Begitu juga kalau di dunia mendapatkan kesenangan, dia tidak mungkin merasa puas. Kenapa? Sesenang-senangnya di dunia, ada lebih senang lagi nanti di akhirat, yaitu Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, ya, surga. Jadi di sini katakan, mereka memprovokasi yang lain, jadi mereka bukan hanya mukhallafun, mereka bukan hanya sekedar tertinggal di belakang, maksudnya tidak ikut berperang bersama Rasul, tapi juga mempengaruhi yang lain. La tanfiru filar, jangan kau pergi ikut-ikutan bersama dengan Muhammad dalam keadaan panas seperti ini. Itu kan namanya fatal, bodoh. Tapi apa kata Allah? Jawab Muhammad kepada mereka, naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam itu jauh lebih panas lagi. Asyaddu harra. Panasnya lebih fatal lagi. Lau kanu yafkahun, seandainya mereka memahami. Coba lihat. Jadi kalau kita lihat sini, umat Islam itu adalah pekerja keras. Tidak menjadi bangsa paria. Umat Islam tidak hanya menjadi bangsa peminta-minta. Minta-minta dari IMF, minta-minta dari Bank Dunia, minta-minta dari ini dan itu. Pokoknya kerjanya minta-minta. Ya. Minta kepada Amerika, bahkan minta kepada Israel. Fatal jadinya. Ya. Jadi harus menjadi pekerja keras. Katakanlah naru jahannam asyaddu harra. Kalau ada orang yang tidak mau pergi ke sawah karena panas, sehingga kemudian tidak ada masa depannya, istrinya, anaknya tidak bisa sekolah dengan baik, maka harusnya dikatakan kepadanya, ingat, panasnya sawah padi
di siang hari tidak ada apa-apanya dibanding dengan panasnya neraka jahanam. Kalau ada orang takut pergi berkebun karena panas yang luar biasa, katakanlah kepadanya bahwa panasnya neraka lebih panas daripada panas di perkebunan. Kalau ada orang tidak berani datang ke tengah lautan karena panas dan di lautan tidak ada tempat berlindung, tidak bernaung, katakan kepada nelayan itu bahwa panasnya neraka lebih panas lagi. Kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan suaminya, istrinya, istri dan anak-anaknya maksud saya, hanya karena tidak ingin bekerja keras, katakan kepadanya bahwa neraka jahanam lebih keras lagi. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam itu jauh lebih panas lagi. Seandainya mereka mengetahuinya. Jadi intinya adalah yafqahun. Nah, jadi ini ayat jangan kita persempit hanya pada perang saja. Karena kalau dipersempit perang, nah ini kapan berlakunya ayat ini? Oleh sebab itulah ayat ini harus diberlakukan. Dunia ini secara umum adalah medan perang dalam pengertian kompetisi. Karena umat Islam itu kan dikatakan ya'lu wa la yulalai. Umat Islam itu tinggi dan tidak boleh ada mengalahkan ketinggiannya. Jadi harus menunjukkan ketinggiannya. Ya. Umat Islam harus menunjukkan ketinggiannya, kemuliaannya. Al-Quran mengatakan la tahinu wa la tazanu wa antumul alawna in kuntum mu'minin. Kamu tidak boleh merasa bersedih. Tidak boleh juga merasa khawatir tentang masa depan. Kenapa? Antum la'launa, kamu yang paling tinggi in kuntum mu'minin, kalau kau benar-benar beriman. Kenapa? Kalau dia beriman tidak ada tantangan yang tidak bisa diatasi. Kenapa? Karena panas matahari yang terik saja di bulan summer atau bulan-bulan musim panas tidak bisa menghalangi langkahnya untuk berjuang. Kenapa? Karena bagi mereka neraka jahanam jauh lebih panas lagi. Lau kanu yafqahun, seandainya mereka memahami. Nah, kalau umat Islam menggunakan ini semua luar biasa. Umat Islam pekerja keras, ya. Pekerja keras, dan dia akan menjadi bangsa yang bangsa lain justru berutang kepadanya, minta tolong kepadanya. Jadi harusnya kan bangsa-bangsa lain ataukah komunitas lain yang minta utang kepada umat Islam, komunitas Islam. Jadi katakanlah seluruh dunia ini umat Islam itu membentuk satu komunitas namanya ummah. Ya. Namanya ummah. Maksudnya umat Islam itu ummah. Ya. Karena ummah ini adalah berhasil bekerja keras, maka justru umat-umat lain yang bukan Islam datang kepadanya pinjam duit. Wahai ummah Islam, jembatan kami putus, infrastruktur kami rusak, kami tidak punya uang, pinjam dong uangnya. Dipinjamkanlah uang kepadanya, luar biasa. Ya. Ada lagi bangsa lain yang beragama samawi lain, mengatakan umat Islam, kami dilanda penyakit yang sangat berat, rumah sakit kami tidak cukup mampu untuk menanganinya, karena infrastruktur rumah sakit kami tidak cukup, dokter kurang. Kami mohon bantuan untuk kami membuat fakultas kedokteran sehingga kami bisa mencetak dokter yang sebanyak-banyaknya. Kalau ini dilakukan orang salut. Tetapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Umat Islam yang datang kepada mereka mengemis. Umat Islam datang kepada Amerika. Umat Islam datang kepada Inggris. Umat Islam datang kepada Cina minta tolong dibangunkan infrastrukturnya. Umat Islam datang kepada oligarki Zionisme dunia supaya menanamkan investasi di negaranya. Coba, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena ayat ini seakan-akan dikunci hanya berlaku pada peperangan pada zaman Nabi saja. Perang sekarang ini tidak ada lagi panas. Kenapa? Orang berperang sekarang pakai mobil, tank, pesawat yang ber-AC, ber-aircon. Tidak panas lagi seperti dulu. Orang sekarang berperang cuma di dalam tank. Tank itu ber-AC. Menembak dalam keadaan aman. Coba. Jadi jangan bayangkan seperti dulu lagi. Oleh sebab itulah ayat ini harus diberlakukan pada seluruh lini dan aspek kehidupan kita. Ibu-ibu juga menggunakan ini dalam rangka berjuang, berjibaku untuk mengurusi rumah tangganya. Mendidik dan membesarkan anak-anaknya ketika suaminya lagi bekerja keras di luar sana. Ya, terutama yang suaminya pelaut misalnya, biasanya 3-4 bulan baru kembali, bahkan ada yang 8 bulan baru kembali. Nah, istri itu memegang peran sangat penting, berjibaku di rumahnya untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya ketika suaminya pergi melaut. Ya.
Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam itu jauh lebih panas lagi. Lau kanu yafqahun. Kita lihat surat Al-Fat. Ya. Ini muncul juga al-mukhallafuna di sini. Al-mukhallafun. Orang-orang yang tidak mau ikut. Saya pun akan berkata kepada Muhammad, siapa al-mukhallafun? Orang-orang yang tidak mau ikut. Ya. Minal Arab, dari kalangan Arab. Ya, Arab. Syagalatna amwaluna wahluna. Dia berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, kami syagalat. Ya, masyghul itu sibuk. Kami disibukkan oleh apa? Amwaluna wahluna. Dalam urusan harta kami dan keluarga kami. Ya. Jadi mereka tidak mau ikut beralasan. Mencari-cari alasan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak bisa ikut. Kenapa? Syagalatna amwaluna wahluna. Kami sangat sibuk mengurusi harta benda kami dan keluarga kami. Fastaghfir lana, maka istighfarkanlah kepada ini. Minta juga, dia tahu kalau itu salah. Makanya dia minta, ya Rasulullah, fastaghfir lana. Minta ampunkanlah kami kepada Allah. Yaquluna, mereka berkata, mereka masih antar ini. Saya kulun masih yaqulun, mereka berkata. Bi'alsanatihim, dengan mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka. Ma laisa fi qulubin, apa yang tidak ada pada jiwanya. Artinya, kata-kata mereka ini tidak benar. Mereka mengaku sibuk mengurusi harta dan keluarga, berarti tidak. Mereka hanya malas. Mereka hanya senang dengan bimak adihim tadi, dengan tempat duduk. Jadi, syagalatna amwaluna wahluna. Kata Tuhan, enggak. Itu adalah bohong, kira-kira gitu lah. Kasarnya bohong. Kenapa? Yaquluna bi alsinatim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu dengan lisannya, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam kalbunya. Ya. Jadi itu hanya alasan. Dalam bahasa Melayu atau Indonesia itu bukan dalil namanya, tapi itu dalih. Bukan dalil, tapi dalih. Qul, katakanlah Muhammad, faman yamliku lakum minallahi syai'in arada bikum darran aw arada bikum nafa. Sebelum kita terjemah, kita simpulkan dulu. Seakan-akan kami itu terserah kalian. Semuanya kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat. Kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Apa yang ada yang kamu katakan dan apa yang ada dalam hatimu, semuanya Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan ingin memberikan mudarat kepada kamu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Begitu ya, kalau Allah memberikan manfaat, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Artinya apa? Kalau perkataan kamu mengundang mudarat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi kalau perkataan kamu yang mengundang manfaat, juga tidak ada yang bisa menghentikannya. Qul, katakanlah Muhammad, famay yamliku lakum minallahi syai'an. Maka siapakah yang memiliki kuasa kepada kalian? Ya. Sesedikit apapun. Siapa yang bisa mempengaruhi Allah? Ya. Siapa yang bisa menghentikan Allah? Apabila arada bikum, menginginkan kalian dharra, mudarat, bahaya. Aw arada bikum naf'a, atau menginginkan kepada kalian naf'a, manfaat. Balkan Allahu bima. Karenanya itu, bahkan Allah itu mengetahui semua yang kalian kerjakan. Bahkan, jadi banyak kita artikan, bahkan bukan hanya berkaitan dengan kaitannya dengan bimak adihim tadi, atau mukhallafun tadi, bukan hanya berkaitan dengan menyimpang dari jalan Nabi, tetapi semua perbuatan kalian. Apapun yang kalian bima tak malun, apapun yang kalian kerjakan, khabira, Allah Maha mengetahuinya, dalam pengertian bisa mengungkapkan nanti pada saatnya. Bisa memutar kembali kejadian itu pada saatnya. Kita lihat surat Al-Fat. Ya. Ini ayat 15. Surat Al-Fat ini surat 8 ayat 15. Ya. Saya kulul mukhallafuna, ini mukhallaf lagi. Orang yang tidak mau pergi berperang, tinggal di belakang, orang yang tertinggal. Tapi nggak tertinggalnya disengaja, bukan karena Nabi meninggalkan. Mereka tidak ingin ikut. Ya. Maka disebut juga dengan mukhallaf atau mukhallafun terjemahnya. Jadi saya kulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima. Orang-orang yang di belakang itu yang selama ini tidak mau ikut bersama kaum Muhammad akan berkata, idzan talaqtum, apabila kalian berangkat, bertolak, ya, apabila kalian perginya, jelas apa?
jelas untuk mendapatkan sesuatu yang pasti dapat, ya. Yaitu maghanimah. Apa itu maghanimah? Yaitu semacam sitaan perang yang tidak melalui peperangan. Nanti tidak berperang tapi dapat nanti harta sitaan perang, ya, mirip dengan upeti kalau dulu. Kalau upeti itu mirip sogong, ini semacam upeti, ya. Lita'khuzuha, untuk kamu ambil. Jadi kalau berangkat untuk pergi mengambil sitaan perang, ya mereka pergi, ataukah kamu pergi mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari suatu kaum, wah mereka berlomba-lomba ikut. Ya. Langsung mereka berkata apa? Daruna nattabi'ukum. Wahai Muhammad, biarkanlah kami ikut bersama kamu. Jadi kalau ada keuntungan mereka ikut, tidak ada keuntungan tidak mau ikut. Ya. Nah, jadi inilah orang munafik, ciri-ciri orang munafik seperti ini. Ya. Maunya yang enak-enak saja. Ya. Jadi mereka ikut pada Nabi, bergabung dengan komunitas Nabi kalau ada yang menguntungkan secara finansial, secara material. Ketika tidak menguntungkan, mereka tidak ikut tadinya. Begitu ada kata maghanim di sini, ghanimah, ini kan maghanim bentuk jamak dari ghanimah. Maka mereka katakan, daruna nattabi'ukum wa Muhammad, biarkanlah, izinkanlah kami pergi bersama kamu. Coba. Karena dia tahu ini pergi mengumpulkan ghanimah. Ya. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah, mengganti firman Allah. Ya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Harusnya kalau ikut bersama Nabi, justru yang bekerja keras, yang berjuang, mempertaruhkan nyawa. Ya. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Apa kalam Allah? In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Jadi Allah menolong kalian dengan ganimah apabila kalian sebelumnya menolong Allah. Jadi kalau kalian sebelumnya tidak menolong Allah baru mau dapat ganimah, ya salah, keliru. Ini namanya ingin mengambil hak orang lain. Qul, katakanlah Muhammad, lan tattabi'una kadzalikum. Janganlah engkau mengikuti kami. Ya. Qul, katakanlah, lan tattabi'una, kamu tidak perlu ikut sama kami. Kadzalikum qala Allah min qabl. Ya. Begitulah seperti firman Allah sebelumnya. Artinya bahwa orang-orang yang punya sifat nifak, ya selalu begini dari dulu sampai sekarang. Selalu kalau sudah menguntungkan baru pada ikut. Ya, begitu tidak menguntungkan tidak ada yang berani ikut. Saya kuluna bal tahsudunana. Ya. Mereka mengatakan seperti itu, bal tahsudunana. Tetapi pada intinya sebetulnya mereka bukan ingin membantu Nabi, tapi justru karena mereka dengki. Ya. Jadi artinya bahwa mereka menuduh Nabi juga dengki kalau mereka tidak diikutkan. Jadi kalau mereka tidak diikutkan, mengatakan tahsudunana. Balkanu, yang benar ialah mereka itu layak kahuna, tidak memahami, ya, esensi agama dan kehidupan, illa kecuali qalila. Mereka tidak memahami esensi kehidupan illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Balkanu layak kahuna illa qalila. Mereka itu tidak memahami kecuali hanya sedikit saja. Jadi inilah jemaah sekalian sebahagia yang terjadi pada sekarang. Banyak orang ingin mengurusi agama kalau ada materinya. Kalau bahasa kasarnya, ada uangnya, ada duitnya, ada materinya. Kalau tidak ada, tidak mau orang mengurusinya. Seperti itu. Jadi kul naru jahannam asyaddu harra. Jadi katakanlah Muhammad, kalau kalian tidak ikut bersama dengan Nabi karena tantangannya besar, katakanlah bahwa neraka jahanam itu jauh lebih panas lagi. Laukanu yafkahun, seandainya mereka memahami. Tapi sayangnya kata ayat terakhir kita bahas, balkanu la yafkahuna illa qalila. Sayangnya mereka itu adalah orang yang justru tidak memahami kecuali yang sedikit. Sama dengan ayat ini tadi. Mereka pada dasarnya adalah ya tidak memahami. Karena ada kata seandainya. Seandainya mereka memahami, kan berarti mereka tidak memahami. Ayat berikutnya, ayat 82 ini ada asbabun nuzulnya. Ya. Kita baca dulu sedikit ini asbabun nuzul. Kita ambil dari asbabun nuzul Imam Suyuti ya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk berangkat bersama beliau. Jadi Rasulullah memerintahkan orang untuk berangkat bersama beliau. Perintah itu keluar pada saat musim panas. Tadi kita sudah lihat. Ya. Maka seseorang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, panas sangat menyengat. Kita tidak bisa berangkat. Maka janganlah menyuruh kami untuk pergi perang pada musim panas. Maka turunlah ayat tadi, katakanlah api neraka, naru jahannama asyaddu harra tadi ya. Api neraka itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui laukanu yafqahun. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk pada saat musim panas yang sangat terik. Maka seorang laki-laki dari Bani Salam berkata, janganlah kalian berangkat perang dalam panas terik ini. Ingat ada kata-kata seorang laki-laki di sini. Ya. Tadi kita lihat bentuk jamak ya, jadi banyak mukhallafun ya. Maka Allah menurunkan ayat. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya. Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah melalui jalur Ibnu Ishaq dari Asim bin Amr bin Qatadah dan Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm bahwasanya seorang munafik berkata, janganlah kalian berangkat untuk perang dalam panas terik seperti ini. Maka turunlah ayat tadi yang kita baca ya. Yaitu farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah. Ya. Jadi mereka berkata, orang-orang yang berada di belakang Rasul itu mereka merasa senang. Ya. Dan justru tidak pergi berperang bukan karena panas memang sebetulnya, tapi karena mereka tidak suka berjuang. Mereka inginnya hanya hidup senang. Ya. Tidak ingin mengorbankan apa yang ada padanya dan dirinya. Fisabilillah. Waqalu dan berkata sambil mempengaruhi la tanfiru fil har. Ya, kalau tadi kita lihat sebab nuzulnya seorang laki-laki, kemudian menunjukkan qalu bisa menunjukkan bahwa hadis itu hanya merekam salah seorang. Sebetulnya banyak yang berkata begitu. Yang kedua bisa juga kita artikan bahwa orang-orang seperti yang disebutkan tadi seorang laki-laki selalu ada pada setiap masa. Sehingga kemudian disebutkan qalu di sini jamak. La tanfiru fil har, janganlah kau pergi pada musim panas. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahu. Seandainya mereka memahami. Ini ada lagi hadis ya. Ya, jadi ini Nabi mengeluarkan hadis tentang ini, coba. Judulnya kita kasih sedikit tertawa, banyak menangis. Jadi artinya dalam kehidupan hidup dunia ini harus kita tempat menderita. Tempat dunia ini berjuang lah, tempat berjuang, bukan menderita, tempat berjuang. Berjuang itu kan, ya kata menangis itu kan berjuang. Haddatsana Sulaiman ibnu Harb, haddatsana Syu'bah an Musa ibni Anas. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata. Jadi Anas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui ma a'lamu apa yang saya ketahui, seandainya kalian mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat, seandainya kalian mengetahui terutama hakikat akhirat lah. Apa yang saya ketahui, lamnya taukid. Pasti. Ladahiktum niscaya kalian tertawanya cuma sedikit. Ladahiktum qalila. Kalian tertawa hanya sedikit. Maksudnya bersenang-senangnya sangat sedikit. Bersenang-senangnya sangat sedikit. Pasti banyak berjuang. Walabakaitum kathira. Dan menangis kalian, menangisnya lebih banyak. Jadi dunia ini adalah tempat perjuangan. Perjuangan itu kan identik dengan menangis. Karena kalau orang berjuang itu kan ya penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan. Ya. Jadi seperti ini. Ini hadisnya Imam Bukhari. Ya. Nomor 6005. Ya. Lalu kemudian turunlah ayat berikut ini. Ataukah ayat
ayat berikut ini walaupun tidak ada hubungan sebab nuzul, tapi isinya hampir sama. Coba kita lihat. Tapi ingat tadi ya, ini yang dibicarakan tadi dari 80, 81, 82 tentang orang-orang munafik yang tidak ingin pergi berperang dan disebut dengan tadi al-mukhallafun. Mereka ingat tadi kata Faria, mereka bergembira, mereka kerjanya tertawa-tawa di belakang Nabi. Jadi mereka bersenang-senang, tertawa-tawa, mungkin kerjaan cuma main kartu, main dadu, pokoknya segala macam permainan, tidur-tiduran, sementara Nabi berjuang, pergi, berpeluh, jalan kaki di padang pasir yang panas tadinya, asyad duhar tadi. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, mereka hanya bersenang-senang. Maka Allah mengatakan, "Falyadhaku qalila waliyabku katsira." Maka hendaklah mereka tertawa sedikit, waliyabku katsira. Jadi artinya pada saatnya ini kata-kata ini kan hendaklah mereka tertawa sedikit, dan menangis banyak. Jadi artinya ayat ini menasihati mereka, kalau kalian ingin menjadi manusia yang bermanfaat di dunia ini dan nanti selamat di akhirat, ya ini falyadhaku qalila waliyabku katsira. Tetapi kalau tidak dilakukan sekarang, di akhirat nantinya apa yang terjadi, atau di akhir hidup mereka di dunia, masa depan mereka justru akan lebih banyak gembiranya sedikit, bahagianya sedikit, dan menderitanya banyak. Jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai imbalan dari apa mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, kalau di awal kita lebih banyak tertawa, lebih banyak menangis, dan tertawanya sedikit dibalik, maka nanti di masa depan kita kebalikannya, jadi kebalikannya nantinya. Misalnya kita di awal masih muda, misalnya kita masih muda, kita lebih banyak menangis karena berjuang, sekolah, kerja keras, kamu gitu. Menabung, investasi, apa yang terjadi setelah usianya sudah bertambah, ya bisa tersenyum lebar, Tidak terbalik seperti ini, Sebaliknya, kalau di waktu mudanya nantinya banyak bersenang-senang, banyak tersenyum, banyak berhura-hura, bergembira ria, nanti di masa tuanya mereka akan menangis banyak. Terbalik, menangisnya banyak dan tertawanya sedikit. Falyadhaku qalila waliyabku katsira. Nanti pada akhirnya menangisnya banyak dan tertawanya sedikit di masa tuanya. Jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai imbalan atas apa yang mereka kerjakan. Kita lihat di sini ayat-ayat ini. Falamma ja'ahum bi ayatina. Falamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka ayat-ayat kami, idzahum minha yadhakun. Coba lihat. Orang-orang seperti itu justru kebenaran mereka tertawakan. Tatkala datang kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat itu kan artinya pelajaran-pelajaran. Tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang mereka lakukan? Idzahum min hayadahum. Justru terhadap ayat itu mereka tertawakan, mereka tertawa. Harusnya kan kita kerja keras memahami ayat ini dan mengamalkannya. Justru mereka tertawa. Falamma ja'ahum bi ayatina idzahum min hayadahum. Innal ladzina ajramu, ini maksudnya di dunia ini. Innal ladzina ajramu, sungguhnya orang-orang yang banyak berdosa di dunia ini, kanu adalah mereka itu minal ladzina amanu, terhadap orang beriman mereka tertawakan. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu terhadap orang-orang beriman yadhakun. Jadi innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jadi terhadap orang-orang beriman mereka tertawakan. Nah, nanti di akhirat terbalik. Orang beriman mentertawakan mereka. Bolehkah kita mentertawakan orang di akhirat? Boleh, karena di sana tidak ada istilah dosa. Di akhirat itu tidak bukan lagi dosa mentertawakan orang. Nah, di dunia mereka mentertawakan orang beriman, nanti di akhirat orang beriman mentertawakan mereka. Nanti di akhirat mereka datang kepada orang beriman,
minta diberikan kepada mereka cahaya. Ya, seperti itu. Fa'in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum. Maka jika raja'akallahu, Allah mengembalikan kamu ila ta'ifatin minhum, kepada mereka. Ta'ifah secara bahasa artinya segolongan mereka. Artinya apabila Nabi kembali ke Madinah lah, kita artikan saya Madinah. Apabila Allah mengembalikan kamu, artinya kalian kembali ke Madinah dalam keadaan menang, ya, dalam keadaan membawa kemenangan. Jadi sudah Nabi pergi berperang di Tabuk dengan panas yang terik, terus kemudian pulang dengan membawa kemenangan. Ya, apa kemudian terjadi? Fasta'zanu kalil khuruj. Mereka baru datang kepada Nabi, minta izin untuk keluar juga. Padahal ini orang sudah pulang, sudah selesai perjuangan. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya juga ingin keluar. Kenapa dia datang? Karena dia tahu tidak mungkin keluar. Kenapa? Ya sudah selesai. Kenapa dia datang begitu? Untuk menunjukkan, seakan-akan untuk menunjukkan bahwa mereka itu juga adalah punya perasaan, punya iman, punya solidaritas seperti orang-orang bersama dengan Nabi pergi berperang ke Tabuk tadinya. Jadi fasta'zanuka, mereka minta izin kepada mulil khuruj untuk keluar. Fakul, maka katakanlah, lan takhruju ma'iya abada. Lan takhruju ma'iya abada. Kamu jangan pergi keluar bersama kami selama-lamanya. Coba. Kenapa? Karena kan ada penyakit di hatinya. Kalau diikutkan orang seperti ini hanya akan menjadi membawa malapetaka nanti bagi komunitas, bagi pasukan, bagi prajurit. Ya. Oleh sebab itu dikatakan fakul lan takhruju ma'iya abada. Ya mau ikut bersama kami. Orang-orang bermental seperti ini kalau ikut, akhirnya apa yang terjadi? Komunitas terpecah belah, kerjanya ribut. Itulah menyebabkan tidak sedikit komunitas Islam yang berpecah belah. Ya. Pecat, bikin lagi seperti itu. Umat Islam itu bikin satu masjid, ya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat, ya tidak sepakat, keluar dari masjid, bikin masjid baru lagi, begitulah seterusnya. Di masjid baru itu kumpul lagi banyak, terjadi lagi perbedaan, bikin lagi masjid, begitu yang menyebabkan masjid menjadi tambah banyak. Ya. Jadi tidak pernah bisa bersatu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bermasalah seperti ini. Orang-orang bermasalah seperti ini yang muncul dalam komunitas yang cenderung akan bikin perpecahan terus-menerus. Baik orang itu memang sifatnya seperti itu, atau boleh jadi memang sengaja dipasang, ditanam oleh pihak luar. Jadi ada pihak-pihak luar yang ingin merusakkan komunitas, meruntuhkan komunitas, maka kemudian dikirimlah orang-orang seperti ini untuk membuat masalah di sana, mencari pengikut. Setelah pengikutnya banyak, bikin lagi kelompok pasukan lagi. Akhirnya terjadi terpecah. Ya. Oleh sebab itulah Tuhan mengatakan kepada nabinya, katakan kepadanya, fakul, katakan lan takhruju ma'iya abada. Kalian jangan keluar bersamaku selama-lamanya. Walan tuqatilu ma'iya adwa. Dan janganlah sekali-sekali kamu tuqatilu, berperang bersamaku. Ya. Adwa, melawan musuh. Apa soalnya? Innakum raditum bil qu'ud, karena kalian lebih senang untuk duduk-duduk ini. Awal maratin, sejak awal. Maka apa kata Nabi? Faqudu ma'al khalif. Silakan duduklah, nikmatilah. Duduklah bersama dengan al-khalifin. Faqudu ma'al khalifin. Duduklah bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang. Al-khalif itu orang yang tidak ikut berperang. Jadi kalau khalif namanya isim fa'il, kalau mukhalaf tadi isim maf'ul, ya. Jadi ma'al khalifin, orang-orang yang tidak ikut berperang. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat yang ada pada umat dari dulu sampai sekarang ada. Ya. Kita lihat pada zamannya Nabi Musa, yang masuk kategori orang seperti ini adalah Samiri. Ya. Dan Samiri ternyata benar hanya membuat perpecahan di dalam tubuh umat Nabi Musa. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Ya, setelah Nabi Musa pergi ke Gunung Turzina, mereka kemudian memprovokasi umat agar jangan mengikuti Harun.
Tentu dengan menciptakan berita-berita hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada Harun. Bahkan Harun mengakui mereka hampir-hampir saja membunuh saya. Coba. Akhirnya kemudian umat mengikuti Samiri. Ya, kan kita katakan tadi mayoritas umat tidak memiliki kemampuan intelektual untuk berpikir serius. Ya. Sehingga mereka hanya ikut-ikutan kepada orang lain. Nah, biasanya cenderung orang yang diikuti itu adalah orang yang punya popularitas, yang suaranya vokal, ya, banyak berbicara, kemudian banyak orang mendengarkannya, akhirnya menjadi populer, viral dan sebagainya, diikuti. Padahal mereka punya agenda tersembunyi. Nah, itu yang terjadi pada Samiri, sehingga kemudian Samiri membawa mereka bukan kepada Allah tetapi kepada patung anak sapi yang terbuat dari emas. Akhirnya mereka menyembah materi, dan dengan begitu harkat dan martabat mereka lebih hina daripada benda-benda atau bahkan hewan ternak. Ya. Maka oleh sebab itulah Tuhan mengatakan kepadanya, "Faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya adwa. Innakum raditum bil qu'ud awwala marratin faqudu ma'al khalifin." Duduklah bersama dengan orang-orang yang tinggal di belakang. Ini kita lihat di sini ayat ini. Surat An-Nur kita lihat sini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Biasanya orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa idza kanu ma'hu ala amrin jami'in. Apabila mereka itu mau bersama dengan Nabi ala amrin atas suatu perkara, ya, jami'in, ketika mereka ada pertemuan, lam yadhabu hatta yastazin. Jadi kalau yang namanya orang beriman kepada Nabi itu, ya, hanya untuk pertemuan biasa saja, meeting saja, mereka tidak berani pergi kalau tidak mendapatkan izin dari Nabi. Kalau ini justru terbalik, mereka datang kepada minta izin untuk tidak pergi. Padahal harusnya mereka ingin pergi, Ya. Nah, Nabi mengatakan, di sini dikatakan orang beriman itu justru lam yadhabu hatta yastazinun. Ya. Lam yadhabu, mereka tidak akan pergi sampai mendapatkan izin. Ya. Innal ladzina yastazinunaka, sungguhnya orang-orang minta izin kepada Muhammad, ulaika alladzina yu'minuna billah. Kalau dia minta izin arti menghargai Nabi, bukan menghargai sebetulnya, menunjukkan bahwa Nabi adalah pemimpinnya. Dan karena tidak mungkin pergi begitu saja, maka orang-orang minta izin kepada Muhammad, mereka itu adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faizastazanuka, apabila mereka minta izin kepadamu, libat disya'nin, dengan keperluan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, fadzan, maka izinkanlah. Jadi kita lihat, kalau seandainya Nabi tidak izin, tidak pergi. Karena harus ada izin di sini. Liman syi'ta, izinkanlah kepada siapa yang kamu kehendaki, minhum di antara mereka. Jadi artinya apa? Inilah yang disebut dengan ummah, ini disebut dengan komunitas. Dan ini yang tidak terjadi pada umat kita sekarang. Ya. Sehingga kemudian menjadilah banyak sekali firqah-firqahnya, sekte-sektenya menjadi banyak sekali. Innallaha ghafurun wastaghfir lahumullah. Apabila kamu izinkan mereka dan istighfarkan mereka, mengizinkan mereka lalu istighfarkan mereka kepada Allah, nanti Allah akan mengampuni mereka. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Jadi kita lihat Rasul harus istighfarkan mereka. Jadi inilah umat namanya. Jadi umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia minta izin kepada Nabi, nanti Nabi mengizinkan mereka dan istighfarkan mereka kepada Allah. Kita lihat di sini surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang buat parit. Membuat parit ini adalah Najran Yaman, karena tidak ingin umat Islam masuk dalam wilayah mereka. Tidak ingin terjadi komunikasi, tidak ingin terjadi adanya hubungan timbal balik. Apa kata ayat ini? An-nari dzatil wuqud. Mereka nanti akan masuk ke dalam neraka dan menjadi bahan bakar di sana. Idhum alaiha qud. Apa sebabnya?
ketika mereka duduk di sekitarnya. Artinya apa? Kataku di sini, orang-orang yang tinggal di belakang Nabi tadinya dan menyimpang dari Nabi, seperti juga dalam ayat ini, dia nanti justru akan duduk di sekitar an-nar zatil luqud. Ya. Dia duduk di sekitar api neraka, dan di dalam api neraka itu mereka sendiri adalah kayu bakarnya. Kenapa kita katakan mereka adalah kayu bakarnya? Seperti kita bisa baca di surat Al-Baqarah. Ya, yaitu dikatakan bahwa fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattaqullaha alladzi waquduhan nasu wal hijara. Waquduhan nasu wal hijara. Batu apa di sana? Ya, manusia yang berkepala batu. Ini ada hadis lagi ya. Sebelum kita buka ayat berikutnya, kita ada hadis ini. Ya. Hadis ini kita ambil dari Abu Daud nomor 350. Tapi saya sampaikan hadis ini juga ada di Muslim, ada di beberapa hadis yang lain, termasuk dalam hadis yang sahih sahih Muslim. Ya. Tapi kita ambil dari sini karena lagi-lagi lebih simpel ya. Kalau di Muslim agak panjang, kalau kita foto nanti salah paham. Jadi kita ambil yang ini sudah tinggal sedikit ya. Jadi ini Abu Daud nomor 350. Tapi intinya adalah hadis ini cukup banyak ya. Yang semakna dengan hadis ini banyak ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita ingin berbicara tentang salatnya orang munafik. Tapi sebelum itu kita bicara dulu tentang hadis ini. Ya. Kita kasih judul salat asar setelah salat zuhur. Haddatsana al-Qanabi an Malik anil Ala ibni Abdurrahman annahu qala dakhalna, jadi dari Ala ibni Abdurrahman. Jadi ini asalnya adalah Ala ini kan anil Ala, dari Ala ibni Abdurrahman. Bahwasanya dia berkata, Ala berkata, dakhalna ala Anas bin Malik. Kami masuk menjumpai Anas bin Malik. Dakhalna ala Anas bin Malik. Kami masuk menjumpai Anas bin Malik. Ba'da zuhri, setelah salat zuhur. Ya. Faqama, lalu kemudian yusalli al-asra. Jadi ingat, kami masuk menjumpai Anas bin Malik setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur, apa yang dilakukan oleh Anas? Faqama, dia berdiri. Faqama, dia berdiri. Artinya Anas sendiri yang datang ini tidak melakukannya. Anas berdiri, qama, yusalli, salat al-asra, salat asar. Jadi setelah salat asar, langsung salat zuhur apa? Maaf. Setelah salat zuhur langsung salat asar. Jadi ba'da zuhri faqama yusalli, lalu kemudian berdiri untuk salat al-asar. Falamma faraga min salatihi, setelah dia selesai dari salatnya, setelah selesai salam, setelah selesai dari salatnya, zakarna, lalu kami kemudian bertanya, ya. Kata-kata zakarna itu bisa juga berarti kami menceritakan, kami menyebut, ya. Ya, zakarna ta'jilis salati al zakaraha. Ya. Kami mengatakan takjil, ya. Takjil as-salah, tergesa-gesa dalam salat, ya. Maksudnya kok cepat banget salatnya, maksudnya bukan cepat Anasnya salat, tapi kok setelah salat zuhur kok salat asar lagi, kamu gitu. Setelah salat zuhur kok salat asar lagi, kan gitu. Ta'jil as-salah. Al-dzakarna, atau kami al-dzakaraha. Faqala. Lalu kemudian, atau kami mengingatkan tentang salatnya tadi itu, kok kenapa salat asar setelah salat zuhur. Faqala, maka dia Anas bin Malik berkata, menjawab, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, Yaqul berkata nih, Nabi berkata, tilka salatul munafiqina, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin, 3 kali. Ya. Maksudnya salat dengan menunda-nunda waktu yang satu, kan setelah salat zuhur tidak langsung menyambut dengan asar. Berarti kata Anas itu justru menunda. Maka apa kata Anas? Mengutip Rasulullah,
Rasulullah katanya mengatakan itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang-orang munafik. Ya. Yajlisu ahduhum hatta idas farrat asyamsu, yaitu mereka duduk. Yajlisu ahduhum. Ya, mereka kita secara bahasa salah seorang dari mereka, tapi artinya mereka itu cuma duduk. Hatta idas farrat asyamsu, sampai kemudian matahari mulai condong ke barat, maksudnya sudah sangat jauh ke barat. Isfarat asyamsu fakanat baina qarnain, maka seakan-akan matahari itu di antara dua tanduk syaitan. Karnain syaitani, ya itu kan kalau matahari sudah di barat itu kan sudah merah kiri kanan, sudah merah, lalu kemudian seakan-akan berada di atas tanduk syaitan. Au ala karna, atau bahkan dikatakan au ala karna syaitan, atau bahkan memang berada di atas tanduk syaitan, bukan baina saja, tetapi karna syaitan. Qamala, baru kemudian katanya berdiri, ya fanaqara arba'an, lalu kemudian segera melakukan salat 4 rakaat dengan tergesa-gesa. Sehingga apa yang terjadi? Ini yang disebut dengan nakara itu dengan cepat. Ya kalau tadi di atas ini maksudnya kok Anas mempercepat salat asarnya setelah salat zuhur. Nah, baru kalau yang orang munafik ini nanti menjelang akhir-akhir waktu baru kemudian salat 4 rakaat dengan cepat. Ya, nakara itu seperti cepatnya apa namanya? Burung-burung yang ayam yang mematuk makanan. Arba'an 4 rakaat. Sehingga apa yang terjadi? La yadhkurullah fiha illa qalila. Sehingga mereka tidak menyebut nama Allah padanya kecuali sedikit. Jadi la yadhkurullah fiha illa qalila. Nah, sekarang kita lihat hadis ayat berikut ini. Apa kata Allah terhadap orang munafik ini tadi? Ingat ya, orang munafik itu tadi hadis hanya salah satu indikasi saja yang disebutkan oleh Anas dengan mengutip Rasulullah dengan kata-kata tilka salatil munafik, tilka salatul munafik, gitu. Nah, kalau di sini katakan ayatnya terhadap orang munafik tadi yang hanya ingin ikut bersama Nabi kalau ada keuntungan atau menguntungkan. Kalau sudah pasti dapat ganimah dia ikut. Atau Nabi pulang dengan membawa kemenangan, baru dia datang, ya Rasulullah izinkan saya ikut juga pada kalian baik, seperti itu. Untuk seakan-akan menunjukkan bahwa mereka juga itu adalah pejuang. Apa kata Allah kepada orang seperti ini? Allah mengatakan, wala tusalli ala ahadim minhum. Wala tusalli ala ahadim minhum. Jangan kamu salat kepada salah satu di antara mereka. Ila tusalli ala ahadim minhum. Kamu jangan salat terhadap salah seorang dari di antara mereka. Mata abada, ya, kalau dia meninggal selama-lamanya. Ya. Jadi mas kesal pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau orang itu munafik? Ya. Tentu kita susah untuk menentukan bahwa ciri-cirinya disebutkan dalam Al-Quran, tapi memastikan itu tidak. Kenapa? Nanti surat At-Taubah nanti kita baca juga di ayat 101 nantinya kita baca bahwa banyak di antara kita, mayoritas kita tidak mengetahui kemunafikan seseorang. Tapi ayat ini menjelaskan saja bahwa kalau kita menjadi munafik itu berbahaya. Kata-kata jangan salat bukan menunjukkan bahwa ya tidak ada lagi gunanya mendoakan orang yang munafik. Karena salat itu kan, salat mayit itu kan adalah doa sebetulnya. Nah, sedangkan kalau dia munafik, ya tidak. Tadi dikatakan, seandainya engkau Muhammad istighfarkan mereka sampai 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Ya. Sampai muncul ayat ini, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Lalu apa hubungannya dengan hadis tadi? Ya, ini masuk akal. Kenapa? Mereka sendiri menyia-nyiakan salatnya dalam pengertian salatnya hanya digunakan sebagai tameng untuk mendapatkan pengakuan. Ya, maka salat itu ditunda-tunda waktunya. Ya. Dipisah-pisah waktunya sedemikian rupa sehingga kemudian nanti sholat kalau waktunya hampir habis. Waktunya nyaris habis, baru mereka ikut sholat. Jadi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Maksudnya jangan kamu mendoakan di kuburannya. Jadi sudah dilarang sholat, tidak boleh berdiri di kuburannya. Ini sebetulnya pelajaran saja bagi kita, bahwa jangan sampai ada sifat-sifat munafik pada diri kita. Persoalan orang itu munafik yang tahu hanya dirinya dengan Allah.
Ayat ini hanya menjelaskan kepada kita bahwa begitu fatalnya orang munafik sampai Allah melarang salah seorang di antara kita untuk mensalati jenazahnya, dan juga la takum ala qabrihi, dan jangan berdiri mendoakan di kuburannya. Apa sebabnya? Innam, karena sungguhnya mereka itu kafaru billah. Mereka itu ingkar kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Innahum kafaru billahi wa rasuli. Sungguhnya mereka itu adalah ingkar kepada Allah dan rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi mereka mati dalam keadaan fasik ini. Nah, ini kita lihat ada juga di surat At-Taubah juga, nanti ayat 108 nanti kita tunggu. La takum, tapi ini maksudnya di sini masjid yang dibangun dan diprakarsai oleh munafik juga begitu. Jadi bukan hanya tadi kuburan, tapi la takum fi abada, jangan salat, jangan berdiri di masjidnya selama-lamanya. Jadi ini karena ini menyebabkan perpecahan jemaah sekalian. Kenapa Allah begitu tegas kepada kemunafikan? Karena menyebabkan perpecahan. Asal ada komunitas pecah lagi, ya. La takum fiha abada, dan motifnya mereka apa? Dunia. Ingat kita di atas tadi, motifnya dunia. Kalau dapat ganimah dia ikut. Ya. La takum fihi abada. Kamu jangan sholat di masjid itu selama-lamanya. Ya, oleh sebab itulah yang cocok kita sholat adalah la masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin. Benar-benar masjid yang dibangun atas dasar takwa. Takwa itu pasti terjadi persatuan di dalamnya. Tidak mungkin orang berpecah belah. Tidak mungkin terjadi persaingan, kompetisi antara kelompok-kelompok yang mengaku tujuannya sama, itu Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Ya. La masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin. Masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak awal, ahaqqu an taquma fi, lebih cocok, lebih wajib, lebih patut engkau salat di dalamnya. Apa sebabnya? Di dalam masjid yang dibangun atas takwa itulah fihi rijalun, di dalamnya ada rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka suka untuk mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Seperti itu. Ini ayatnya lagi satu lagi yang sama juga nih ya. Fala tu'jibuka, nanti kita sambung ini ya. Kita pindah dulu ke sini. Ayat terakhir ya, karena waktu kita sangat terbatas. Haji Mas Kaiser berbahagia. Ya, ini ayat berikut ini yang kita kasih ilustrasi seperti ini menunjukkan bahwa ya basis komunitas mereka adalah harta benda. Ya. Ingat, umat Islam itu tadi kita suruh kerja keras, tapi ingat basisnya bukan harta benda, basisnya iman. Ya, harta benda adalah bagian daripada keinginan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, supaya kita jangan bergantung. Ingat, tujuannya kita mencari harta benda agar tidak bergantung kepada orang lain. Ingat, agar tidak bergantung pada orang lain. Tidak menjadi pengutang terhadap bangsa-bangsa yang justru melawan kebenaran. Kalau kita berutang kepada IMF artinya apa? Kita berutang kepada kelompok-kelompok yang mendukung Israel. Karena IMF itu kan pendukung utamanya negara-negara Eropa, Amerika, ya. Bank Dunia. Artinya donatur utamanya adalah negara mereka. Sehingga tentu syarat nanti untuk mendapatkan bantuan dari sana ya tidak boleh mengecam Israel padahal melakukan kejahatan. Ayat terakhir 85. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Dan janganlah harta benda dan anak mereka membuat takjub kamu. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Harta benda dan anak kalian mereka jangan membuat takjub kamu. Maksudnya membuat kagum. Ya, harta benda mereka jangan. Ya. Innama yuridullah, bahwasanya Allah ingin. Ingat kontradiksi kalau misalnya kita artikan, karena kita tak boleh kagum kepada harta dan anak mereka, ya kalau begitu masalah harta benda kita tidak perlu setengah mati mencari. Ya, kalau itu nanti kembali lagi tadi bergantung pada mereka. Ya, kata-kata latut jibuka tidak bisa diartikan jangan berharta, tapi harta tidak boleh menakjubkan. Yang menakjubkan itu Allah. Takjubnya orang beriman itu adalah kepada Allah, bukan kepada harta dan bukan kepada anak-anak atau pengikut yang banyak. Innama yuridullah, karena sungguhnya Allah ingin ayyu'adzibahu, mengadab mereka biha,
Haknya di sini kembali kepada amwaluhum, auladuhum. Fit dunia, bahkan di dunia sudah dikatakan di sini. Wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Dan orang yang seperti itu kehilangan jati dirinya. Kita artinya kehilangan jati dirinya. Tazhaka melayang, hilang jati dirinya sebagai manusia. Makanya mereka kehilangan kemanusiaannya. Wahum kafirun, dan mereka itu kafir. Nah, jadi jemaah sekalian kita sampaikan bahwasanya mereka tidak ada kemanusiaan. Lihatlah misalnya di Timur Tengah. Dalam pembebasan kemarin 4 tentara Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Ya. Kemudian dilepaskan. 4 wanita ini ceria, tidak ada beban, tidak traumatis. Maka minta terima kasih kepada Al-Qassam, kepada Hamas dan sebagainya, yang telah melindungi mereka dari pengeboman, beri makan dan minum yang cukup kepada mereka. Tapi apa yang dilakukan Israel? Mengatakan itu adalah dikasih makan obat-obatan supaya kelihatan ceria. Coba bayangkan seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka sendiri telah memperlakukan tahanan lebih buruk daripada hewan. Jadi Israel memperlakukan tawanan-tawanan Palestina itu lebih buruk daripada hewan-hewan. Dipaksa, diperkosa, pokoknya semuanya. Ya, begitu keluar tawanan-tawanan mereka dari Gaza dalam keadaan baik, mereka bikin hoax. Kenapa? Ya, seperti tadi. Ya, mereka hanya motifnya harta benda dunia dan banyak pengikut. Supaya pengikutnya di dunia tetap mendukungnya, terutama buzzer-buzzer mereka tetap mengangkatnya, mereka memulai dengan buat hoax. Bahwa itu adalah dibuat-buat. Itu adalah diberi makan obat-obat stimulan misalnya. Watazhaka anfus, artinya mereka kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Mereka setelah jatuh sedemikian rupa asfala safilin. Mereka inilah sebetulnya adalah memiliki seluruh ciri-ciri Dajjal yang disebutkan di dalam di dalam hadis-hadis dan Al-Quran berkaitan dengan syaitan besar. Watazaka anfusum wahum kafirun. Kehilangan jati dirinya dan mereka itu adalah kafir. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat seperti ini mengingatkan kepada kita. Kita lihat dulu ayat pembahasannya di sini, kejelasannya ya. Nah, ini lihat. Kalau orang munafik itu penampilannya menakjubkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat mereka, penampilan tubuh mereka itu adalah menakjubkan kamu. Tu'jibuka ajsamuhum. Ya, jasad-jasad mereka menakjubkan kamu. Ya, tu'jibuka ajsamuhum. Ya. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau kamu berkata, kalau mereka berkata, kamu pasti dengarkan kata-kata mereka. Artinya retorikanya bagus, penampilannya bagus ya. Jadi artinya apa? Mereka mengutamakan penampilan itu. Dan artinya bahwa mereka kelihatan sangat prima dari sisi itu. Nah, oleh sebab itulah tadi Tuhan mengatakan, kamu jangan takjub di situ. Karena penampilan mereka itu justru nanti bisa menjadi alat bagi Allah untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi kita, terutama juga Al-Fakir sendiri, supaya kita benar-benar terjauh dari sifat-sifat nifak. Ya. Nifak ini yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti adalah bahwa kalau ada sifat seperti ini pada diri kita, di mana pun kita berada, cenderung kita akan bikin perpecahan. Kita akan cenderung membuat persatuan itu menjadi tidak bersatu, menjadi agama yang seharusnya membuat kedamaian, membuat satu, tapi berpecah belah. Dan setiap kelompok, setiap sekte, setiap organisasi terkadang berkompetisi secara tidak sehat dengan kelompok atau organisasi yang lain, sehingga kemudian apa yang terjadi kemudian, ya yang kita lihat bertentangan dengan apa yang diinginkan Al-Quran. Kita berlindung dari Allah dari hal seperti itu, agar sampai akhir hayat kita terbebas dari sifat-sifat nifak itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kekurangan dan khilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan tentang
hadis di perang di musim panas ke Tabuk tadi hanya menyebut seorang lelaki, yakni bentuk nakira daripada Bani Salamah. Langsung tak nak sebut nama. Sedangkan ayat tadi sisi bahasa Arab menggunakan isim maf'ul walaupun jamak tapi isim maf'ul. Berarti apakah ini sindiran Allah? Kau nak sembunyikan siapa engkau pun Allah tetap Maha tahu. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fi afar. Baik, terima kasih banyak. Ini bagus pertanyaan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah Al-Quran. Jadi tadi di hadis itu disebutkan si A, si B, kamu. Tapi dalam Al-Quran itu tidak disebutkan. Artinya apa? Al-Quran itu benar-benar melindungi privasi orang. Ya. Dalam Al-Quran itu, terutama yang ada di sekitar Nabi, itu hanya satu orang yang disebutkan namanya secara jelas, ya, yaitu Abu Lahab. Ya. Tapi hebatnya lagi, justru orang itu adalah orang dekatnya Nabi. Itu kan pamannya Nabi. Ya. Jadi agama ini melindungi privasi orang lain. Jadi disebutkan saya secara general, ada orang munafik, ada orang ini dan itu. Tapi siapakah orang itu? Sebetulnya dalam Al-Quran tidak dijelaskan, disebutkan. Kenapa? Karena memang tidak perlu sebetulnya. Karena nanti akan melahirkan lagi perpecahan. Cukup kita mengetahuinya, dan tujuan Al-Quran bukan untuk orang lain, untuk kita. Kita ulangi lagi, Al-Quran itu bukan untuk membuat penilaian kepada orang lain. Al-Quran bukan kacamata untuk mencari kekurangan orang lain. Tetapi Al-Quran ini adalah kacamata untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Lihat ke dalam diri kita. Al-Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang harus kalian lihat adalah diri-diri kalian sendiri, di dalam jiwa kalian. Jadi ayat-ayat tentang munafik yang kita bicarakan tadi, bukan untuk si A, si B, si C, tapi untuk kita. Ya, karena disebutkan kalau ada munafik, nifak, terjadi seperti ini. Jadi kalau kita misalnya cenderung ada di kelompok manapun, cenderung menciptakan perpecahan, nah berarti kita itu ada sifat nifak dalam diri kita. Karena kalau kita memang adalah orang beriman, dimanapun berada, justru menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketenangan. Ya, tidak akan menciptakan keretakan, tidak, apalagi kemudian memecah belah umat. Ya. Jadi ini adalah untuk diri kita. Ingat kata-katanya wa fi anfusikum. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tadinya bukan untuk menilai orang lain. Makanya jemaah sekalian, terkadang di jemaah kita ini sering ada yang bertanya bagaimana dengan orang lain. Itu saya cenderung tidak begitu bersemangat menjawabnya. Kenapa? Kenapa sih orang yang kita tanyakan? Kenapa kita tidak tanyakan diri kita? Sering ada bertanya bagaimana dengan saudara kita? Ya nggak usah kita bicara tentang orang lain. Ya, kita bicara dengan diri kita. Ya, kita bicara tentang bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Bagaimana caranya kita mempersatukan umat. Bagaimana caranya kita agar seluruh manusia melalui diri kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terima kasih banyak Nur atas pertanyaannya. Jadi dengan demikian harusnya ayat-ayat itu bukanlah untuk orang lain tetapi untuk diri kita. Sehingga di dalam diri kita ini kita lihat apa ada sifat-sifat nifak atau tidak. Ya, sehingga makanya tadi di dalam hadis enak sekali. Apa dalam ayat bagus sekali tidak disebutkan, di hadis disebutkan. Kenapa hadis? Ya kan cerita orang. Ya. Artinya bahwa bukan dari Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan ini. Bahkan berdasarkan hadis Abdullah bin Ubay yang pernah kita sebutkan, ini ingat yang menyebutkan itu bukan Nabi. Ya, bukan Nabi yang menyebutkan. Nah, kalau kita baca semuanya hadis-hadis itu bukan Nabi. Bahkan begitu rapihnya Al-Quran, ketika berbicara tentang istri Nabi di surat At-Tarim, tidak disebutkan namanya. Ya, yang menyebutkan namanya itu adalah para ahli tafsir. Bahwa ini namanya Hafsah, ini yang dimaksud sini Hafsah, yang satunya lagi namanya Aisyah. Tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Coba baca surat At-Tahrim. Tidak disebutkan. Ya. Jadi dengan demikian inilah Al-Quran. Al-Quran itu menjunjung tinggi privasi dan keamanan pribadi setiap orang. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ingatkan bahwa pada hari Rabu lusa kita ada peringatan Isra Miraj dan Bi'tsan Nabi. Jadi harusnya malam ini, tetapi malam ini kita tidak lakukan karena
Ini libur panjang. Ini adalah long weekend. Bukan lagi long weekend. Karena ini weekendnya sampai hari Rabu. Jadi bukan lagi long weekend, long weekend ini. Weekendnya panjang sekali. Kita lihat saja yang hadir pada malam hari ini cuma 63 orang. Kan biasanya 80 ya. Jadi artinya kenapa banyak yang libur, banyak yang keluar kota, dan kita pahami juga ini bertepatan dengan holiday-nya adalah Isra Miraj. Ini dilakukan di Asia Tenggara, jadi Timur Tengah tidak ada, Indonesia, Malaysia ada. Nggak tahu di Singapura apa ada atau tidak. Kalau di Indonesia, Malaysia saya lihat ada tanggal merah ini hari. Ya. Iya. Kemudian kalau lusa, tahun baru Cina, kan begitu. Imlek, itu juga saya lihat di Malaysia juga tanggal merah juga, holiday juga. Dan iya. Ya, di Singapura saya kira pasti holiday juga kalau tahun baru Imlek. Ya, jadi di Malaysia saya lihat itu, saya berita di Malaysia banyak orang-orang pulang kampung sampai kerajaan memotong tol 50%. Jadi sekarang Pak Haji bisa mondar-mandir Taiping sampai ke Kuala Lumpur pulang pergi, dan itu tolnya cuma 50%. Boleh macet. 50%. Pacai, Kak Pak Haji, gongsi pacai. Macet. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gongsi pacai.